Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Renata dengan NIM 101042400081. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem keamanan pintu laboratorium dan optimasi gerbang logika dalam mata kuliah elektronika digital. Pada presentasi ini, saya akan membahas dua studi kasus utama, yaitu bagaimana gerbang logika digunakan untuk sistem keamanan pintu, serta bagaimana penyederhanaan rangkaian logika dapat meningkatkan efisiensi sistem digital. Sebelum masuk ke studi kasus, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar merupakan komponen dasar dalam sistem elektronika digital yang digunakan untuk memproses sinyal biner, yaitu 0 dan 1. Berapa gerbang logika dasar yang digunakan antara lain adalah AND, OR, dan gerbang NOT. Gerbang-gerbang ini bekerja dengan menerima satu atau beberapa input dan menghasilkan output berdasarkan aturan logika tertentu. Nah, dan konsep ini menjadi dasar dalam perancangan berbagai sistem digital. Pada studi kasus pertama, kita akan membahas sistem keamanan pintu laboratorium. Laboratorium membutuhkan sistem keamanan sederhana untuk mengontrol siapa saja yang dapat membuka pintu. Nah, di sistem ini menggunakan logika digital untuk menentukan apakah pintu boleh terbuka atau tidak. Dalam sistem ini, terdapat 3 input utama, yaitu A sebagai pintu akses, B sebagai PIN, C sebagai sensor keamanan. Lalu, kita harus menganalisis logika sistemnya dulu. Setiap input memiliki fungsi tertentu. Input A menunjukkan bahwa kartu akses valid, input B menunjukkan bahwa PIN yang dimasukkan benar, sedangkan C menunjukkan bahwa sensor keamanan aktif. Output dari sistem ini adalah Y yang menunjukkan apakah pintu terbuka atau tidak. Lalu, ada kondisi pembukaan pintu. Nah, pada sistem ini, pintu hanya akan terbuka jika semua kondisi terpenuhi, yaitu kartu akses valid, PIN benar, dan sensor keamanan aktif. Persamaan logika yang digunakan adalah Y sama dengan A dikali B dikali C. Artinya, output bernilai 1 hanya ketika A, B, dan C semuanya bernilai 1. Lalu, ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input A, B, dan C. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa output 1 hanya akan muncul ketika ketiga input bernilai 1. Jika salah satu saja bernilai 0, maka pintu tetap terkunci. Lalu ada diagram rangkaian awal. Berdasarkan persamaan logika sebelumnya, rangkaian awal menggunakan gerbang N. Karena gerbang N hanya menghasilkan output 1, jika semua inputnya bernilai 1, dengan demikian, sistem memastikan bahwa pintu hanya terbuka jika semua kondisi keamanan terpenuhi. Lalu, ada modifikasi sistem override. Selanjutnya, dilakukan modifikasi sistem dengan menambahkan tombol override yang dilambangkan dengan D. Tombol ini memungkinkan petugas keamanan membuka pintu secara manual tanpa harus menggunakan kartu akses dan PIN. Persamaan logika sistem menjadi Y sama dengan A dikali B plus D dikali C aksen. Lalu, apa sih penjelasan dari modifikasi sistem? Pada persamaan ini, A dikali B berarti kasus akses valid dan PIN benar. D adalah tombol override, C tetap menjadi sensor keamanan. Namun, jika sensor keamanan tidak aktif atau C sama dengan 0, maka pintu tetap tidak akan terbuka meskipun tombol override ditekan. Lalu ada tabel kebenaran modifikasi. Tabel kebenaran pada sistem modifikasi menunjukkan bahwa pintu dapat terbuka dalam dua kondisi, yaitu pertama ketika kartu akses valid dan PIN benar. Kedua, ketika tombol override ditekan oleh petugas selama sensor keamanan tetap aktif. Lalu ada studi kasus 2 yang mana optimasi gerbang logika. Pada studi kasus kedua, kita membahas tentang optimasi dan penyederhanaan gerbang logika. Diberikan fungsi logika Y sama dengan A plus B dikali A plus C. Tujuan dari studi kasus ini adalah membuat rangkaian awal, menyederhanakan fungsi menggunakan aljabar Boolean, dan membandingkan efisiensi rangkaian. Proses penyederhanaan Boolean
Proses penyederhanaan ini dilakukan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Langkah pertama adalah menggunakan sifat distributif sehingga diperoleh Y sama dengan A plus AC plus AB plus BC. Kemudian menggunakan hukum absorpsi. A plus AC sama dengan A plus AB sama dengan A. Sehingga diperoleh hasil akhir Y sama dengan A plus BC aksen. Hasil penyederhanaan menunjukkan bahwa fungsi logika yang lebih sederhana adalah Y sama dengan A plus BC. Walaupun persamaannya lebih sederhana, output yang dihasilkan tetap sama dengan persamaan awal. Lalu ada rangkaian awal. Rangkaian awal terdapat lebih banyak gerbang logika karena menggunakan gerbang OR dan satu gerbang AND. Rangkaian ini bekerja dengan kondisi jika A bernilai 1, maka output langsung 1. Jika A bernilai 0, maka output hanya bernilai 1 ketika B dan C bernilai 1. Lalu, ada rangkaian hasil penyederhanaan. Setelah dilakukan penyederhanaan, rangkaian menjadi lebih sederhana dengan hanya menggunakan satu gerbang AND dan satu gerbang OR. Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan boolean dapat mengurangi jumlah komponen yang digunakan. Lalu, kita akan menganalisis perbandingan. Jika dibandingkan antara rangkaian awal dan rangkaian sederhana, rangkaian awal memiliki jumlah gerbang lebih banyak dan lebih kompleks, sedangkan rangkaian hasil penyederhanaan memiliki jumlah gerbang lebih sedikit sehingga lebih efisien. Masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah gerbang logika merupakan komponen dasar dalam sistem digital. Pada studi kasus pertama, sistem keamanan pintu laboratorium bekerja berdasarkan kombinasi logika dari beberapa sensor. Penambahan tombol override membuat sistem menjadi lebih fleksibel. Sedangkan pada studi kasus kedua, penyederhanaan aljabar boolean dapat menghasilkan rangkaian yang lebih efisien tanpa mengubah fungsi sistem. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.